Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, luar biasa. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat, luar biasa ya. Jadi hari ini pembelajaran terkait IPAS akan dibawakan oleh Bapak. Nama Bapak Muhammad Aminur Rahman, bisa dipanggil Bapak Amin. Ya, hari ini kita memasuki pembelajaran IPAS ya, sesuai dengan jadwal kita pada hari ini. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta satu orang siswa. Oke, silakan Bejo. Pimpin doa. Sini aja. Ya. Hadapkan tangannya, kepala ditundukkan, hatinya ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa hayyi lana min amrina rasada. Wa hayyi lana min amrina rasada. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bejo, silakan duduk. Semoga dengan berdoa kita sebelum belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit ya hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Zahra, apa kabarnya? Pusing. Pusing. Ya, mudah-mudahan ya segala kesulitannya semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang sakit ya? Semangat semua. Mantap, semangat ya. Habis bersih-bersih tadi lah. Adakah yang kira-kira belajarnya hari ini tuh rasa loyo, rasa kada semangat, rasa kada usah sekolah gin, tapi dipaksa sekolah? Adakah yang kayak itu kira-kira? Bapak mau tanya dulu. Ada. Karena Bapak akui aja. Ya, kayak ada lagi. Ada lagi Kevin, Daus. Apa lagi? Ada lagi? Iya, ada, silahkan turunkan tangannya. Bapak hanya menceritakan sedikit kisah lah. Ini mungkin bisa memotivasi Buan Pian. Dan mungkin merasa koler sekolah. Tenang aja, Buan Pian kada sendiri, Bapak pun kayak itu juga dulu. Tapi itu sebenarnya normal. Karena manusia itu punya tingkat rasa kebosanan yang cukup tinggi. Jadi bilanya suatu hari, misalnya melakukan pekerjaan tertentu, dikerjakan terus berulang-ulang, maka itu akan bosan. Kalau kita bahasa Banjar menyebutnya adalah dulak, nguyak, apalagi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya rasa kada sagin, mungkin cukup aja sudah. Tapi perlu yang ketahui berkaitan dengan belajar lah, kita itu diusahakan jangan sampai kada mau belajar. Rasa malas itu wajar, tapi harus bisa dilawan karena itulah sifat manusia sebenarnya. Jadi manusiawi. Jadi kalau di dalam ada tokoh agama yang menyatakan bahwa kalau kita malas dalam belajar, maka siap-siap akan menerima rasanya kepahitan terhadap kebodohan. Jadi rasa belajar itu sebenarnya sakit, malas. Nah nih, orang malas kan melawannya itu apa namanya? Suatu pengorbanan. Rasa pengorbanan itu kayak apa? Pasti ada rasa sakit, kemudian rasa kayak apa. Tapi perlu pian ketahui dalam hal belajar, bilanya kita malas-malasan karena kedepannya bisa jadi kita tidak dapat menuai hasil apa-apa. Satu lagi, sekolah.
Sekolah itu pintarnya tidak menjamin pian jadi apa-apa. Kalau misalnya ada yang sekolah SD, SMP, SMA, sampai sarjana, dan seterusnya, itu tidak menjamin pian jadi orang, maksudnya jadi orang sukses ya, jadi orang sukses tidak menjamin. Tapi dengan pian sekolah, dengan pian belajar, pian itu memperkecil peluang untuk tidak sukses. Ada cerita, salah satu 10 orang terkaya di dunia yang mungkin sekolahnya kada sampai tamat. Tahu lah siapa? Nah, cari kan. Bapak menceritakan kisahnya aja. Nah, beliau itu mungkin sekolah secara tingkatan kada sampai kayak orang pada umumnya, mungkin dari SD bertingkat ya, dari SMP sampai sarjana, bahkan sampai S3, profesor dan seterusnya. Tapi pian ketahui berapa banyak orang yang sekolahnya kada karuan, inyatuk kada sukses. Lebih banyak mana kira-kira lawan yang jadi sukses? Nah, lebih banyak yang kada sukses. Jadi bila nyapian misalnya beralasan, banyak aja orang yang sukses karena kada lulus sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebagian pintarnya. Sebagian itu pun karena dia mungkin punya keberuntungan, punya relasi dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, dengan pian sekolah, pian menjalin relasi. Tahu lah relasi lah. Hubungan, kawan. Bila pian banyak bisi kawan, banyak rezeki. Itu peribahasanya. Dan itu bujur. Misal, pian ada punya usaha berjualan wadai, berjualan buah. Mungkin kada ada bisi kawan, kada ada nama nukari. Kada ada yang tahunya. Dengan pian ada bisi kawan, nah ada yang membantukan memposting dan lain sebagainya, menjual dan lain sebagainya. Dengan pian bisi kawan, maka barang-barang yang pian jual itu ada peluang lebih banyak, lakunya lebih luas. Nah, itu pentingnya untuk belajar, sekolah terutama. Sampai sini kira-kira mengerti kah? Nah, jadi Bapak harap bilanya ada rasa malas dalam belajar ketika mau sekolah, itu sebenarnya wajar. Tapi pian akan jadi orang hebat kalau kau melawan rasa malas itu. Ya Kak Kevin? Betul. Nah, Bapak harap mudah-mudahan ini bisa memotivasi buan pian untuk senantiasa rajin. Rajin apa? Belajar. Oke. Nah, sebelumnya kita bernyanyi dulu. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita. Kita berdiri. Buan pian ini pemuda sudah. Bapak sediakan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Kada anak-anak lagi. Nah, ya kita nyanyi sama-sama lah. Sambil tepuk boleh. Pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan negara. Oke. Silakan duduk. Nah, sebelumnya Bapak mau kesepakatan kita dulu. Jadi kesepakatan kita adalah mengikuti instruksi pembelajaran. Jadi nanti Bapak memberikan arahan dalam pembelajaran, nah pian ikuti aja arahannya. Menjaga ketertiban. Berarti jangan ribut. Apalagi jangan banyak ngobrol yang tidak penting dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan pembelajaran. Kemudian mau bekerja mandiri dan berkelompok. Nah, jadi kita pakai ada sistem yang kerjanya kelompok, ada yang kerjanya mandiri. Nah, nanti kelompok ada pian Bapak sajikan sebuah permasalahan terkait lingkungan. Kayak apa pian memberikan solusinya? Nah, gitu. Kemudian menjalin komunikasi yang baik kepada teman dan guru. Kada boleh bahasa sambatan, membuli terutama lah. Tujuan pembelajaran kita hari ini kurang lebih ada 4. Ini berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi pian itu nanti diminta untuk menentukan jenis-jenis kekayaan alam yang ada di Kalimantan Selatan, terutama berkaitan dengan lahan basah. Tahu lah lahan basah itu apa? Bapak kisahkan dulu lahan basah itu apa? Tahu lah? Lahan basah. Hah? Lahannya basah. Apalagi? Apalagi? Bebanyo. Bujur. Lahan basah itu kalau kita pahami lahannya basah, ya itu sudah cukup, bujur sudah. Lahan atau secara bahasa mungkin lebih mudah dipahami, lahan atau wilayah lingkungan yang biasanya lebih banyak terendam air.
Makanya disebut basah. Nih pian nih, nah di Banjarmasin tuh tinggalnya di lingkungan lahan basah karena ada banyak sungai, ada rawa. Nih yang kita tempati saat ini sebenarnya dulu adalah rawa yang dulu digunakan sebagai sawah. Habis itu dibangun bangunan, diuruk tanah jadi lapangan. Mungkin pian melihat di sini ada digunakan untuk kolam iwak ya lah. Nah, itu juga salah satu pemanfaatan lahan basah. Lahan basah. Kemudian lanjut menggali potensi lingkungan lahan basah. Menggali potensi itu pian nanti memahami ini nah. Kira-kira sungai. Sungai itu kalau dimanfaatkan untuk apa? Unjun, mandi, apalagi? Mencuci. Dan seterusnya ya. Yang bisa menjadi sumber daya lokal. Nah, kayaknya pian paham di dalam lingkungan lahan basah itu punya tumbuhan atau mungkin khas daerah tertentu. Misalnya kayak ikan. Ikan itu kan cuma hidup di air. Adalah ikan di darat. Apa? Apa? Ikan duyung. Hah? Sapu-sapu juga di air. Semua ikan itu hidupnya di air. Kecuali ikan kering. Nah, itu dulunya juga di air. Habis itu, misalnya nih kayak iwak. Iwak itu biasanya diolah jadi apa? Kayak haruan contohnya. Asam manis. Diolah jadi makanan. Itu pasti sudah. Asam manis. Diolah jadi obat bisa. Kayak haruan itu jadi obat bisa. Nah, bisa dijual. Nah, itu namanya menggali potensi lingkungan lahan basah yang bisa menjadi sumber daya lokal. Selanjutnya, kita menganalisis lingkungan lahan basah dengan masalahnya. Ini kayak Kalimantan Selatan, lahan basah kita ini rawa gambut. Masalahnya apa? Misalnya pembuangan sampah yang ini contoh nyata kayak di Basiri. Basiri itu kan itu lingkungan lahan basah masuknya, tapi dijadikan TPS. Ya kalau sekarang sudah ditutup. Sekarang sudah ditutup karena tidak sesuai dengan peraturan atau kelestarian lingkungan. Yang terakhir adalah mengevaluasi kebijakan. Jadi kira-kira menjaga lingkungan lahan basah itu seperti apa yang baiknya? Ya lah, nah tidak mau sampah, apalagi nah tidak mau limbah, tidak mengotori dan masih banyak lagi. Nah nanti pian ucapakan tuh tuangkan nanti di dalam diskusi ke kelompok. Tepuk konsentrasi, melihat, mendengar, fokus. Iya mantap. Bapak nak bertakon dulu adalah yang bisa menjawab. Kira-kira apa saja kekayaan khas alam lahan basah di Kalimantan Selatan? Yang pengen tahu? Apa? Tumbuhan apa? Lebih khusus? Apa? Apalagi? Kekayaan alamnya, hasil alam. Hasil alam lahan basah. Tumbuhan tadi sudah benar, lebih spesifik apa? Padi, bujur. Itu khas lahan basah karena padi tidak bisa ditanam di tempat kering. Ya, tapi padi itu bisa di gunung. Ya, karena gunung itu juga sebenarnya bagian dari ekologi. Ya, ekologi lahan basah. Padi boleh. Apalagi kira-kira? Ikan. Nah tuh. Bias ini sehari-hari sudah biasa sudah kita temui. Buaya adalah di Banjar. Buaya Bapak belum pernah melihat, Pak. Kekayaan alam pintar ya. Apa kira-kira? Biawak bisa jadi apa biawak? Jadi apa? Jadi sate. Jadi sate ya bagi yang mungkin obat sebenarnya bisa. Kelinci hidupnya di air kan? Ular bisa. Nih ada yang jadi sabuk. Komodo bukan di sini. Nah, semua yang pengen saya sebutkan tadi kira-kira bermanfaat lah gasan masyarakat. Kayak apa proses pemanfaatannya? Nah, dia makan, dijual jadi obat dan lain sebagainya lah. Nah, banyak. Kira-kira dalam melestarikan lahan basah nih, adakah hambatannya? Lingkungan kita ini nah sekarang ini terancam kerusakan. Kira-kira apakah ada cara untuk melestarikannya? Menanam tumbuhan. Apa secara khusus lagi tumbuhan apa? Nah, mangrove bujur. Mangrove itulah salah satu juga cara untuk melestarikan lahan basah, tapi itu di pinggir sungai atau di pinggir laut. Nah, bisa kerja bakti.
Nah, itulah. Kemudian Bu Pian ini akan orang-orang muda, masih anak-anak, sudah pemuda, ada yang mungkin pemikirannya sudah maju. Kira-kira Bu Pian tuh punya cara lah untuk berkontribusi melestarikan lahan basah kita nih, lingkungan kita. Dilestarikan kayak apa caranya? Kalau Ejar Pian, ulun kena hendak maulah rencana menanam 10 pohon dalam 1 bulan. Nah, misalnya, nah mengurangi sampah di sungai. Di lahan basah? Ya, di lahan basah bisa. Ya, bener, mengambil sampah yang ada di sungai atau di danau, di waduk nih di lingkungan kita. Pohon di mana? Pohon ada. Menanam pohon? Ya, ada yang pohon bisa tumbuh di air. Ya, semua itu Pian nanti pelajari lah. Selanjutnya, Bapak mau mengenalkan dulu. Kita lihat sama-sama ke layar. Matanya harap ke sini pintarlah. Kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia terutama. Lah, kemudian kekayaan alam di Kalimantan Selatan ini ada beragam, makanya dinamakan keanekaragaman hayati. Hayati itu tahu lah Pak? Lain nama orang lah. Hayati itu artinya hidup. Keanekaragaman yang hidup. Monyet bisa, apalagi? Nah, bekantan. Itu keanekaragaman juga. Nah, ekosistem, keanekaragaman ekosistem. Nah, sampai sini kira-kira bisa memahami lah terkait kekayaan alam. Kekayaan alam Kalimantan Selatan apa kira-kira tadi sudah disebutkan tadi lah. Ada bekantan. Monyet bisa, apalagi? Biawak, ikan pun juga ada banyak lah. Pepuyuh, haruan, sapat, dan masih banyak lagi. Itu namanya kekayaan alam. Kalau dalam pembagiannya kekayaan alam tuh terbagi menjadi 3. Flora, fauna, dan sumber daya. Flora dan fauna itu termasuk keanekaragaman hayati karena dia sumber hidup. Flora itu apa ya? Tanaman, apalagi tumbuhan. Lebih kepada, Pian tahu lah beda tanaman dan tumbuhan apa? Ada yang tahu lah? Tanamannya ditanam, tumbuhannya bisa. Nah ini, wah, udah cerdas sekali jawabannya. Tanaman itu ditanam dan dikelola oleh manusia. Tumbuhan itu tumbuh secara alamiah, secara sendiri. Kayak hutan. Hutan itu isinya tumbuhan ya, bukan tanaman. Karena siapa ada yang menanam di hutan tuh? Kecuali hutan apa namanya ya? Hasil reboisasi. Tahu reboisasi? Penanaman atau penghijauan kembali. Penanaman hutan kembali ya. Kalau fauna itu apa? Hewan. Makhluk hidup. Kucing masuk hewan kah? Hewan. Itik masuk hewan? Haruan? Biawak? Buaya? Buaya darat? Berarti bila ada orang yang kelakuannya kayak buaya darat berarti hewan. Ya, lanjut. Sumber daya, tahu sumber daya lah? Sumber daya itu tenaga. Daya itu yang sedikit. Itu sabun. Nah, bujur batu bara. Sumber daya itu kita pahami dengan tenaga, sumber energi. Nah, sumber energi. Salah satunya adalah batu bara ya, bukan batu bata. Batu bata itu diolah. Kemudian ada lagi sawit itu termasuk ke flora ya. Apalagi ya kira-kira sumber daya. Yang biasanya khas di Martapura tuh. Hah? Yang jadi perhiasan. Nah, yang di Martapura biasanya. Apa? Lain. Permata. Intan. Itu ya. Itu juga bagian dari sumber daya karena jadi perhiasan. Intan berlian. Ada lagi lah yang bisa menyebutkan kira-kira. Batu-batu mungkin ada batu bacan. Batu obsidian, batu marmer, banyak sebenarnya. Batu kapur. Berlian tuh sama intan, sama.
Batu bata ya boleh batu bata. Nah kita coba pahami beberapa video ya, mungkin singkat-singkat saja. Di sini ada beberapa potensi daerah. Ini mangrove yang diceritakan tadi. Kita harus melestarikan mangrove itu sendiri karena peranannya besar sekali. Nah, Pulau Kambang. Itu di Pulau Kambang lah. Tahu Pulau Kambang? Pulau Bakut, pulau yang banyak monyetnya itu. Itu fungsi mangrove tadi ya, bisa menyerap karbon. Nah, itu ada rambai yang tadi ya. Nah, ini Pulau Curiak ya di Baritokuala. Lokasinya di tengah sungai. Nah, ditebang orang. Ini memberikan imbas negatif pada masyarakat di sekitar dengan tidak adanya kawasan mangrove dan Nah, yang menjadi tuh. pemukiman masyarakat yang berada di pinggiran sungai itu banyak sekali tergerus tererosi. pengen tahu tererosi itu tau lah. Erosi itu pengikisan. Nah, jadi yang daratannya menjadi semakin rendah, makanya Banjarmasin sekarang banyak banjir. Karena pelindung-pelindung alamnya ini sudah banyak hilang. Lalu permukaan air naik, kadangkala lagi ditanggulangi. Mungkin cukup ya untuk video ini, kira-kira sudah paham. Jadi tadi Ben sudah melihat ya kilas video-video yang ditampilkan. Di sana akan ada pegunungan Meratus tadilah. Menurut Ben bagus kada? Bagus kada alam-alam Kalimantan Selatan? Ada pegunungan tadilah. Ya. Situ kan. Ada ya yang bagus-bagus lah. Nah, ini juga salah satu potensi Kalimantan Selatan. Nah, sekarang tadi kita lihat melalui video, sekarang Bapak mau mengajak kalian keliling secara virtual. Tahu virtual? Tahu. Ya, melalui layar laptop. Kita akan menggunakan platform Google Earth untuk melihat secara satelit. Tahu Pak? Tapi kita yang berkaitan dengan ini saja, dengan pembelajaran Google Earth. Ada yang pernah pakai Google Earth? Pakai pernah? Maaf Pak. Cari rumah Anda. Google Map itu. Nah, ini adalah sekolah Pian. Ini adalah penampakan alam di Banjarmasin, sekitar sekolah Pian yang kita dekati sedikit. Nah, ini sekolahan Pian. Ini Bapak menandai beberapa wilayah yang diperlukan ya. Nah, sini ada kurang lebih kita menganalisis ya secara virtual. Ini pian tahu Sungai Martapura? Namanya Sungai Martapura ya, lokasinya di Banjarmasin. Ini apa nih tau lah? Pasir Raya apa? Sabilal. Nih Sungai Martapura. Kita kalau mengetahui lebar sungai ini berapa? Kita pakai misalnya fasilitas pengukuran. Tidak. Nah, ini salah satu lahan basah ya yang ada di Kalimantan Selatan. Ada sungai. Lanjutnya ada lahan gambut. Kita berputar kembali. Ini lahan gambut. Salah. Lahan gambut. Nah, ini pintarlah
banyak yang kosong. Coba lihat, ini masih hijau. Masih hijau tuh tidak ada pemukiman di situ. Biasanya digunakan untuk pertanian, tapi akhir-akhir ini sangat jarang sekali digunakan untuk pertanian. Nah di sini lahan ini di sekitar gambut lah. Coba lihat, ini banyak sekali lahan yang kosong. Belum ada pemukiman di sini. Nih, kalau pemukimannya di sebelah sini. Pergi kan? Untuk lebih lanjut, pian cari di internet sendiri ya. Ya, kita berkelompok. Kira-kira sudah paham kalau lah? Ada pertanyaan lah dulu. Oh iya, belum. Bapak mau memperlihatkan dulu, Bapak hari ini. Tadi Bapak ada janji ya membawakan hadiah. Ini adalah salah satu produk lahan basah. Ini gangan karuh namanya. Ini ada kaladi itu talas. Minta. Sedikitannya kita, kena ada yang Bapak beri. Ini ada tungkol, ada kangkung. Ini ya salah satu pemanfaatan dari lahan basah. Salah satunya untuk konsumsi. Dan satu lagi, ada lagi dua. Ini cemilan. Ini adalah cincin, kue cincin. Tahu kue cincin? Tapi dari talipok. Tahu talipok? Talipok tuh teratai. Nah, kayak apa? Penasaran? Ini salah satu cemilan khas yang ada di Amuntai. Tapi secara keseluruhan Kalimantan Selatan ini dibawakan oleh Bapak Nazar. Salah satu produk lahan basah biasanya dijadikan makanan. Dan satu lagi, ini namanya adalah kerupuk. Tapi dari tepung bisa, jujur. Bahan bakunya biasanya haruan. Ini kerupuk haruan. Siapa hendak? Nah, bagi berempat. Sedikit seorang lah. Nah, bagi ke belakang. Habis kayaknya. Nah, rasai. Jangan, kita bergantian. Kerupuk haruan. Nah, sekarang yang rasai. Ini salah satu kuliner khas Kalimantan Selatan. Mau? Sudah cukup, sudah loh. Silakan dikerjakan berkelompok. Nih. Silakan berkelompok. Boleh menghadap mejanya masing-masing. Cepin kemana? Ada pada. Nah. Oke, silakan dikerjakan waktu 5 menit. Supaya kalau dibagi. Oh, ya sudah, cabut ya. Di atas saja, ada Bapak di atas. Ambil di atas. Kelompok nama, tulis namanya aja, tulis nama aja. Ini makan ternak kok bahasanya. Kevin, bujur-bujur. Itu bisa dijadikan rendang nggak? Ayo, iyalah daging nyaman, daging kerbau tuh. Yuk kerja sama. Hah? Seraja. Yang penting nama pian semuanya berempat ke gue. Sudah kan nih? Hah? Citu. Oke, untuk yang sudah selesai kita mintakan ke depan dari kelompok sini. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Apip, Akbar, TPN, Satu, padi dimanfaatkan untuk mendapatkan makanan. ya, Untuk obat herbal. obat herbal, Bebek mendapatkan telur. bebek untuk telur, 2 haruan untuk ya, terus apa lagi, kerbau rawa. Iya, oke, bergantian pulang yang lain, nomor 2 pulang. Ya,
Sungai, potensi lingkungan. Potensi lingkungan, sungai. Dimanfaatkan untuk dapat banyak ikan bisa Mandi. Ya, mandikan dapat juga. bagus. Tanam padi. Potensi lingkungan danau dimanfaatkan untuk eceng gondok. Ya, ya nomor selanjutnya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, ini selanjutnya kelompok ini. Maju. Ya, silakan ke depan. Nah, yang lain silakan duduk. Yang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok dan Irfan Hamidiyah. Padi dimanfaatkan untuk. Padi bisa dijadikan beras. Ya, Eceng gondok untuk buat makan ikan. ya terus. Bebek untuk makan manusia. Ikan teruang dijadikan kerupuk. Ya, Kerbau rawa bisa dijadikan daging. iya terus bergantian. Berikutnya nomor 2. Rawa bisa dijadikan makanan. Iya, Sungai bisa dijadikan tempat mancing. Pantai bisa dijadikan tempat wisata. Mantap. Ini. Ya, dah cukup. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Sekali lagi, beri tepuk tangan. Iya, tepuk salut. 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 Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya kita evaluasi ya menggunakan platform Quizzes. Bapak bagikan dulu masing-masing. Oke, pertanyaan 1. Silakan dibaca dulu. Kekayaan alam yang paling banyak mendapat dikatakan bahasa kalimatnya. Silakan yang merasa jawabannya angkat sesuai huruf pilihannya. Oke, Bapak scan satu-satu. Sudah siap? Sudah? Apa itu radium? Yuk, angkat. Angkat. Ayo pilih. Oh, beda. Lupa video, lupa. Nali ini Pak, nali. Angkat yang tinggi. Scan saya. Oke. Nih, Maisa. Saya. No, nama kita scan. Pak, ini Pak, sebentar. udah kelihatan. Ayo angkat. Iya. Ahmad. Nah, dah. Siapa lagi? Bejo lagi yang belum? Bejo. Ayo Bejo. Nah, ini siapa lagi yang belum? Ahmad Husen kah? Oh, berarti pas sudah. Ahmad Husen sama Zara tadi yang tidak hadir lah. Iya. Nah, kita lihat jawabannya. Dah. Nah, tuh. Jawabannya adalah itu. Oke. Dah, silakan duduk. Bapak mau tanya kira-kira kayak apa perasaan Bu Pian belajar? Senang kah? Ini simpan aja gitu. Simpan aja untuk LKS. LKPD-nya simpan aja. Senang kah kira-kira? Semangat. Adakah yang bisa menyimpulkan apa hari ini yang sudah kita pelajari tadi? Lahan basah, apalagi? Sumber daya. Nah, kira-kira ke depannya Pian akan melakukan apa untuk melestarikan lingkungan kita? Menanam kembali, buang sampah kada sembarangan. Ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi pelajar yang bermartabat, bisa menjaga lingkungan. Ini dulu manutas. Ya, jadi selanjutnya kita mungkin nanti akan belajar tentang mengenal kebanggaan daerah. Ini karena juga bagian dari kebanggaan kita sebagai warga Kalimantan Selatan memiliki lahan basah. Kita nyanyi dulu sebelum pulang. Nah, pambah tangan.
menanjak batang sambil berami-ramian. Tujuan inilah nasib menjadi umpan datang. Namun nasib sudah ditentukan. Insya Allah ada harapan. Insya Allah ada harapan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya nyanyian kita. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Sebelum pulang, silakan Akbar. Kita berdoa dulu. Silakan. Tadahkan tangannya, kepala ditundukkan, hatinya ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Pak. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih